Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busah, Butiran Sabda Allah Harian, Minggu 23 Februari 2025, hari Minggu biasa ke-7. Bacaan Kitab Suci, bacaan pertama dari Kitab Pertama Samuel, bab 26 ayat 2, ayat 7-9, ayat 12-13, dilanjutkan ayat 22-23. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 45-49. Dan bacaan Injil Lukas bab 6 ayat 27-38. Dari Luka kekasih, kekuatan sejati manusia baru. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, sikap hati Daud kepada Saul memang sangat luar biasa, hebat, penuh kesabaran, belas kasih, dan pengampunan. Meskipun Saul mengejar Daud untuk membunuhnya, dan Daud memiliki kesempatan untuk membalasnya, tetapi Daud menolak untuk melakukannya. Daud malah berkata, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Dengan tindakan ini, Daud menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan lebih penting daripada membalas dendam. Ia memilih untuk menyerahkan keadilan kepada Tuhan, bukan mengambilnya dengan tangannya sendiri. Daud memiliki hati yang mengampuni dan berbelas kasih. Hati Daud ini mengalir lurus dalam hati anak Daud, Adam baru, yakni Kristus, yang memberikan ajaran radikal tentang kasih dan pengampunan. Rasul Paulus membandingkan Adam pertama, Adam lama, dan Adam kedua, Adam baru, yakni Kristus. Adam pertama adalah manusia duniawi yang membawa kematian akibat dosa. Sementara Adam kedua, Kristus, adalah manusia sorgawi yang memberikan kehidupan baru. Paulus mengingatkan bahwa sebagai orang beriman, setiap orang dipanggil untuk meninggalkan cara hidup manusiawi yang penuh kelemahan dan dosa, serta mengenakan gambar Kristus yang penuh kasih dan pengampunan sebagai manusia baru. Ajaran radikal tentang kasih dan pengampunan ditegaskan oleh Yesus dalam sabdanya, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Firman ini mengundang kita untuk tidak hanya mengasihi mereka yang mengasihi kita, tetapi juga mereka yang menyakiti kita. Hal ini bertentangan dengan kecenderungan manusiawi yang ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan kata lain, kasih sejati adalah kasih yang tanpa syarat dan berlandaskan belas kasih seperti kasih Allah kepada kita. Saudari dan saudara yang terkasih, berbicara tentang pengampunan, belas kasih, dan hidup sebagai manusia baru dalam Kristus bukanlah sebuah pernyataan bombastis. Daud telah memberikan contoh nyata tentang pengampunan ketika ia menahan diri untuk tidak membalas dendam kepada Saul. Rasul Paulus mengajak untuk hidup dalam semangat Kristus, bukan dalam semangat Adam yang lama. Dan Yesus Kristus membuktikan cara hidup yang penuh belas kasih dalam seluruh karyanya. Karena itu, kita yang menjadi murid-muridnya harus pula memiliki hati yang mengampuni dan berbelas kasih. Hati yang mengampuni bukan sekadar untuk memenuhi perintah moral, tetapi juga panggilan untuk hidup sebagai manusia baru dalam Kristus. Pertanyaannya, apakah hati kita pada saat ini sudah menjadi hati manusia baru, ataukah hati kita merupakan hati manusia lama? Kalau kita manusia baru, maka dalam kehidupan sehari-hari
ketika kita mengalami sakit hati dan pengkhianatan, maka kita akan memilih pengampunan bukan pembalasan. Walaupun dunia di sekitar kita mengajarkan bahwa membalas kejahatan adalah kemenangan dan kekuatan, di sini butuh sikap yang radikal seperti yang Yesus ajarkan, bahwa kemenangan sejati adalah ketika kita bisa mengasihi dan mengampuni orang yang menyakiti kita. Maka, mengampuni adalah pilihan untuk menang dan kuat, bukan kelemahan atau kekalahan. Inilah yang Rasul Paulus maksudkan, bahwa kita bukan hanya manusia duniawi, tetapi dipanggil untuk hidup dalam citra Kristus, manusia baru. Artinya, kita harus meninggalkan kebencian, sakit hati, dan balas dendam. Karena Yesus mengajarkan kasih yang tanpa batas. Namun, masih juga dalam kehidupan bersama, kita seringkali mudah mengasihi orang yang baik kepada kita, tetapi kalau ada orang yang sedikit bertolak belakang dengan kita, apalagi dengan orang-orang yang tegas mengatakan tentang kebenaran, dan itu mengungkapkan kesalahan atau kelalaian kita merasa sakit hati dan membencinya. Misalnya, ketika melakukan kesalahan lalu ada orang yang mau memperbaiki kesalahan kita tidak mudah menerimanya, bahkan membencinya. Walaupun terlihat baik di depan, manis ketika berhadapan, tetapi balik belakang penuh fitnaan dan kebencian. Sikap seperti ini bukanlah sikap manusia baru. Manusia baru selalu tampil sebagai alat kasih Tuhan yang rela memaafkan, tidak mendendam, dan berbuat baik kepada sesama, mulai dari dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat. Yesus berkata, "Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati." Artinya, kita mesti menjadi berkat bagi orang lain, bukan menambah luka dalam dunia yang sudah penuh dengan kebencian. Saudari dan saudara yang terkasih, menjalankan kasih dan pengampunan harus menjadi prinsip hidup kita. Seperti Daud yang memilih untuk tidak membalas dendam, seperti Rasul Paulus yang mengajarkan kita untuk hidup sebagai manusia baru, dan seperti Yesus Kristus yang mengajarkan kita untuk mengasihi musuh, kita semua dipanggil untuk mencerminkan kasih dan belas kasih Allah di dunia ini. Maka jangan buang energi dengan menyimpan dendam di dalam hati. Itu akan menimbulkan kebusukan hati. Hati yang busuk tidak dapat hidup sebagai citra Kristus karena masih terikat dan terpenjara dalam dendam. Bukalah hati dan bersihkan hati kita dengan belas kasihan Tuhan, agar kita layak sebagai murid Kristus yang sejati. Orang yang hatinya kotor oleh kedengkian tidak pantas jadi murid-murid Yesus. Petikan butiran sabda Allah hari ini. Mengampuni bukan kelemahan, tetapi kekuatan sejati dari hati yang mengenal kasih Tuhan. Menyimpan dendam hanya akan membebani jiwa, tetapi mengampuni membebaskan hati untuk hidup dalam damai. Hidup sebagai manusia baru berarti meninggalkan kebencian dan mengenakan kasih Kristus dalam setiap tindakan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi membiarkan Tuhan bekerja dalam hati yang telah dibersihkan dari kepahitan. Kebesaran manusia terletak bukan pada kemampuannya membalas, tetapi dalam kesediaannya untuk mengampuni. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber kasih dan pengampunan yang sejati. Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi bahkan mereka yang menyakiti kami. Bantu kami untuk memiliki hati seperti hati-Mu, yang penuh belas kasih dan siap mengampuni tanpa syarat. Singkirkanlah kebencian dari hati kami, agar kami dapat hidup sebagai manusia baru dalam Kristus, mencerminkan kasih dan pengampunan-Mu kepada dunia. Semoga dalam setiap tantangan hidup, kami tetap memilih kasih daripada dendam, pengampunan daripada pembalasan, dan kemurahan hati daripada kebencian. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa hari ini dan sepanjang masa. Amin.
Tuhan memberkati kita.